وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Jamaah Ya, jamaah. Saya pernah baca bahwa duduk di bawah pohon kalau malam tidak bagus. Padahal masih banyak kursi di bawah tenda. Begitu orang kalau takut dibaca sama kiai, menjauh dia. Kalau dekat-dekat katanya sama ustadz, takut kebaca kita. Gak dibacain kok. Maju. Bu Heninya maju kali. Tuan rumah panitia. Sini, kosong sini. Ibu-ibu mau duduk di atas ya? Enggak usah. Saya izin tadi, saya langsung masuk ke dalam karena saya tidak enak duduk di atas sedangkan di sini ngaji. Dia baca ayat-ayat Allah, baru saya duduk di kursi dia menggir saya ke sana. Jadi, masya Allah, karena yang dibacakan ayat-ayat Allah, jadi saya tidak enak, saya duduk di atas, saya ke belakang saja. Saya juga dulu sholat isya dulu. Ternyata jauh rumahku dari sini. Dulu waktu masih ngekos di Mampang, dekat ke sini. Sekarang di Ciputat jauh banget. Insya Allah pahalanya Ustaz. Perjalanan. Tapi perjalanan itu mau sejauh apapun itu bukan tentang tempat tujuan ataupun maskapai yang dipakai. Perjalanan itu tergantung siapa yang kita temani. Saya tadi sama supir saja jadi tidak nyaman perjalanannya. Insya Allah perjalanan hajinya nanti luar biasa karena bersama pasangannya. Jadi indahnya itu traveling bukan karena tempat yang kita tuju, tapi karena siapa yang kita temani. Alhamdulillah. Biar tempat yang kita tuju itu tempat paling romantis di dunia, tapi kalau yang kita temani duduk di pesawat orang yang paling kita benci atau orang yang kita tidak senangi, biar perjalanan umroh tapi yang kita temani adalah mertua rese, Maksudnya biar perjalanan haji tapi ternyata masih berantem baru berangkat, tidak enak juga rasanya. Maka penting itu yang namanya acara walimah sebelum perjalanan haji. Cuma karena saya haji furoda tidak berani aku bikin beginian. Takut tidak keluar visanya. Karena pengalaman tahun lalu. Pengalaman tahun lalu saya sendiri, tahun lalu saya bawa jamaah hampir 300 orang. Tidak ada satupun yang keluar visanya. Ada sebahagian, tapi kita sepakat balikin aja duit jamaah 100%. Dah, rugi dah. Pasti rugi travel, pasti. Karena udah booking maktab, udah booking hotel, udah booking tiket, ternyata visa nggak keluar. Tapi subhanallah, yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada dua mempelai walimatus safar ya. Yang pertama, perjalanannya ini yang akan dijalani adalah perjalanan ibadah. Yang namanya ibadah, maka semua yang berkaitan dengan ibadah tersebut, yang tidak sempurna ibadah itu tanpa hal itu, maka hukum daripada hal tersebut adalah pahala juga. Contoh,
dia berniat melaksanakan ibadah haji. Tidak bisa dia haji kalau tidak naik pesawat, maka naik pesawatnya itu hitungannya ibadah. Pahala. Dia tidak bisa naik haji kalau dia tidak naik mobil dari Grand Wisata ya. Dia tidak bisa sampai di Mekah kalau dia tidak naik mobil dari Grand Wisata ke Bandara Soekarno-Hatta. Maka mulai dari naik mobil dari Grand Wisata sampai nanti di Soekarno-Hatta itu pahala semua. Tidak mungkin sampai ke Mekah kalau dia tidak naik pesawat. Maka mulai dia naik ke pesawat sampai tiba di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, maka itu pahala semua. Dari sana King Abdul Aziz naik bus ke kota Makkah. Dari situ sampai kota Makkah karena berkaitan semua dengan ibadah haji, ibadah umrah, maka itu semua bernilai ibadah. Lanjut lagi. Karena yang dijalani adalah ibadah wajib, tentu ibadah yang wajib pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah. Ibadah wajib itu ibadah yang paling dicintai Allah. Ibadah yang paling besar pahalanya, ibadah yang wajib. Maka karena perjalanan haji adalah perjalanan wajib, maka wajib juga hukumnya dia naik mobil dari sini ke Soekarno-Hatta. Berarti dapat pahalanya juga pahala naik mobil ibadah wajib. Subhanallah, banyaknya pahalanya. Tuh. Dari sini melanjutkan naik pesawat dapat pahala wajib juga. Maka semua perjalanan yang akan dilakukan nanti itu berpahala semuanya. Subhanallah. Maka kita mesti berniat haji semuanya. Orang yang punya harta dikasih rezeki sama Allah, lalu dia tidak berusaha berangkat haji, maka kata riwayat dikhawatirkan mati kafir. Orang yang sudah punya uang, tidak mau daftar umrah, tidak mau daftar haji, maka dikhawatirkan meninggalnya Yahudi wala Nasrani. Dia bisa saja meninggal kafir karena tidak mau berangkat haji ataupun umrah. Subhanallah. Saya ini asli dari Makassar. Saya asli Maros. Alhamdulillah budaya kami itu menekankan sekali naik haji. Orang Bu Haji semua ini kayaknya ya, orang Maros itu tidak mau beli rumah dulu. Terakhir itu mobil rumah, haji dulu. Pokoknya kalau ada uangnya pasti haji yang pertama. Maka apa? Alhamdulillah saya terlahir di sana. Saya dari SMP sudah didaftarin haji sama orang tua. Pas semester 2 kuliah udah berangkat haji reguler sama emakku. Nah, waktu itu berangkat sama ibuku saya usia 19 tahun. Tahun ini alhamdulillah kita beda 1 hari. Saya berangkat tanggal 19 insya Allah. Tapi furoda belum tahu ini furoda. Baru biometriknya yang keluar. Jadi kalau ada memang jamaah yang daftar, kita bilang berangkat tahun ini kalau bisanya keluar. Memang berangkat tahunnya kalau bisanya keluar. Kalau nggak keluar ya Allahu a'lam. Tapi saya janjian sama travel, jangan pernah untuk tidak mengembalikan 100% uangnya orang. Kasihan. Ya, biarlah dia cari travel lain yang mungkin bisa berangkat langsung. Ustaz Maulana udah berangkat duluan. Allahu a'lam itu visa apa dia pakai. Karena udah di Madinah ini dari ya Allah. Jadi subhanallah. Maka uang pun yang masuk dalam ONH-nya, biaya yang dipakainya dalam perjalanannya, karena tidak mungkin bisa sampai ke sana kalau tanpa biaya, maka itu semua bernilai pahala bagi yang mau melaksanakan perjalanan. Sama, sholat itu kan wajib, maka wudhunya juga wajib. Berarti pahala wudhunya juga pahala wajib. Sama, berarti haji itu wajib. Berarti masukin duitnya juga wajib. Berarti ketika memasukkan uang ke dalam ONH, hitungannya pahala wajib. Sudah dapat pahala. Subhanallah. Yang kedua yang ingin kami sampaikan kepada kedua mempelai dan seluruh calon haji insya Allah, pasti bisa berangkat itu. Pasti insya Allah. Yang penting ada kemauan, niat. Katanya ya namanya juga panggilan Ustadz, mungkin belum dipanggil.
Dalam Al-Quran Allah sudah panggil. Kata Allah, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. Panggillah seluruh manusia untuk melaksanakan haji. Panggilan bukan itu? Panggilan. Maka saya kurang setuju kalau ada orang mengatakan belum ada panggilan Ustaz. Sudah dipanggil sama Allah. Sudah dipanggil sama Allah dalam Al-Quran. Cuma mungkin kita belum bisa penuhi. Makanya usaha dulu, urusan mampu tidak mampu urusannya Allah itu. Ada orang belum nabung sudah tidak mampu. Ya nggak mungkin kita mampu saat kita cuma begini segala macam ya. Padahal sebenarnya kalau pahala haji banyak. Ada amalan-amalan yang berpahala haji. Orang yang datang ke masjid berniat untuk belajar kebaikan ataupun mengajar, pahalanya bagaikan pahala haji. Orang yang datang, laki-laki yang datang berjamaah subuh di masjid lalu menunggu terbitnya matahari, lalu 15 menit lewat, namanya sholat sunnah isyraq 2 rakaat, pahalanya umroh yang sempurna. Orang yang berwudu dari rumahnya lalu berangkat ke masjid untuk sholat wajib, sholat isya, sholat maghrib, sholat asar, sholat zuhur, sholat subuh, pahalanya pahala haji. Orang yang sudah berwudu, makanya jangan berwudu di masjid, berwudunya di rumah. Berwudu di rumah baru berangkat ke masjid, itu pahala haji. Berwudu di rumah berangkat ke masjid sholat sunnah, maka itu pahalanya pahala umroh. Nah, jadi kalau ada orang berwudu di rumahnya waktu bulan Ramadan ke masjid untuk sholat tarawih saja, pahalanya pahala umroh. Tapi kalau dia berwudu di masjid lalu berangkat ke masjid untuk sholat isya, pahalanya pahala haji. Ma mir rajulin yanzuru ila walidayhi, tidaklah seseorang memandang kedua orang tuanya nazaratar rahmatan, dengan pandangan cinta dan kasih sayang, kecuali Allah catatkan baginya pahala haji mabrur yang diterima. Anak yang memandang ibunya dengan pandangan cinta dan kasih sayang, itu pahalanya pahala haji mabrur yang makbul. Mandang wajah ibu saja. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu mau dong saya 100 kali satu hari lihat ibuku supaya dapat pahala haji mabrur 100 satu hari. Apa kata Nabi SAW? Walau kana mi'ata alf, walaupun kau pandang ibumu 100.000 kali dalam satu hari, Allah bisa kasih yang lebih daripada itu. Jadi kalau kita pandang ibu kita 1.000 kali satu hari dengan pandangan cinta, nazaratar rahmah, jadi harus pandangan cinta. Karena ada juga orang pandang ibunya, apa sih mah? Apa sih? Mama sih? Itu. Dia pandang-pandangan emosi ke orang tuanya. Dia pandang-pandangan kesel ke emaknya. Dia pandang-pandangan marah ke bapaknya. Nah, tidak ada pahala haji sih. Yang ada nazaratar rahmah, pandangan cinta, kasih sayang, penghormatan kepada orang tua, maka itu yang dapat pahala haji mabrur yang diterima pahalanya. Tapi kalau yang asli haji mabrur yang berangkat ke Arafah, al-hajju Arafah, haji itu yang di Arafah sana, maka itu pahalanya diampuni seluruh dosa sama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita bisa di sana semua. Amin. Yang kedua, apa saja yang mesti dilakukan sebelum berangkat? Ini amalan-amalan sebelum berangkat. Kalau tadi sudah tahu faedahnya berangkat tuh. Faedahnya berangkat luar biasa. Yang kedua, ingin kami ingatkan kepada kedua calon jamaah calon haji, bukan calon jamaah haji, jamaah calon haji. Jamaah calon haji nanti sebelum berangkat, ini masa-masa menunggu pemberangkatan, laksanakanlah sholat istikharah, sholat minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Al-Fatihah Al-Kafirun, Al-Fatihah Al-Ikhlas. Untuk apa nih sholat istikharah? Biar nanti kalau ada apa-apa di sana, biar dalam perjalanan tidak bingung milih sesuatu. Istikharah itu kan minta petunjuk, sedangkan kita setiap hari butuh petunjuk. Kenapa kita kalau ingin sesuatu itu dikata Al-Quran, fas'alu ahla dzikr, bertanyalah kepada ahli dzikir, ulama. Kenapa kita disuruh bertanya kepada ulama kalau pengen sesuatu, pengen pendapat? Karena ulama itu hampir tiap malam istikharah. Jadi ketika ditanya, itu bukan jawaban dia, jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap malam tahajud, tiap malam minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, mau berangkat maka sholat istikharah diperbanyak. Ada orang nanti istikharah ketika mau menikah. Kalau urusan jodoh baru istikharah. Saya waktu mau menikah enggak istikharah tuh.
karena aku tidak percaya sama istikharahku sendiri. Karena udah terlanjur suka. Jadi orang lain kusuruh istikharah. Saya bilang, kalau saya istikharah ini kayaknya nafsu. Jadi saya suruh guru-guruku yang istikharah, Ustaz Abi Maki, Ustaz Maulana, semua kusuruh, Ustaz, titip Ustaz, saya ada perempuan ini, gini, calon ini, tolong istikharah dulu. Nah, saya tunggu jawaban, hampir 2 minggu, 3 minggu. Waktu terakhir saya tanya Ustaz Maulana, Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Yang mana? Yang ini. Ayo ke rumahnya. Saya mau lihat langsung katanya. Kata Ustaz Maulana, saya mau lihat langsung. Sampai di rumahnya dia bilang, langsung ketemu bapaknya. Jadi insya Allah kita tentukan aja tanggalnya. Jadi benar feeling saya terakhir yang gue kasih tahu itu saya mau menikah itu Ustaz Maulana terakhir, orang terakhir. Karena aku tahu pasti kalau Ustaz Maulana sudah senang itu langsung dia, tidak pakai basa-basi. Jadi saya waktu mau menikah istikharah, itu istikharah. Jadi jamaah calon haji istikharah, mau berangkat istikharah. Apakah pertimbangan, semoga dikasih petunjuk sama Allah. Tidak ada ruginya kita sholat 2 rakaat lalu minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda lagi sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar pada saat sudah mau berangkat, itu baru sholat sunnah safar 2 rakaat. Sholat sunnah safar 2 rakaat sebelum. Nah diingatkan, kalau sudah sholat sunnah safar, tidak usah lagi masuk, lupa HP ku, lupa dompetku, lupa ini ku, tidak usah lagi. Minta tolong aja sama orang, masuk ambil. Tidak usah lagi masuk ke dalam rumah. Kalau sudah sholat sunnah safar, sholat sunnah 2 rakaat, lalu berdoa sama Allah, baca doa-doa safar itu banyak doa-doa safar. Yang ketiga, jadi sholat istikharah, sholat sunnah safar. Yang ketiga, minta doa. Jadi bukan hanya kita yang mau dalam perjalanan mendoakan orang yang ditinggalkan, tapi yang ditinggalkan ini yang mendoakan yang akan dalam perjalanan. Astaghfirullah, saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dinak, agamamu, wa amanatak, saya amanahkan, ya, dan juga keamananmu, dan saya titipkan kepada Allah, wa khawatima amalik, dan juga akhir daripada perbuatanmu, pekerjaanmu, dititipkan kepada Allah. Jadi keluarga yang ditinggalkan menitipkan kedua orang tuanya berangkat ke tanah suci Makkah, dititipkan dalam perjalanannya. Saya kalau pulang ke Maros, ke kampung saya, salah satu yang bikin saya selalu rindu pulang ke Maros karena kalau saya sudah mau ke bandara, bapakku itu panjang sekali doanya itu dia baca untuk kami yang mau dalam perjalanan. Salah satu yang harus sekali saya syukuri karena hal seperti itu tidak semua orang bisa merasakannya. Sini Bu, tidak baik duduk di bawah pohon malam-malam. Karena pohonnya sedang memproduksi apa? Buah. Apa? Kalau malam? CO2. Sedangkan ibu membutuhkan O2. Maju. Gak diomelin kok. Jamaah. Ya jamaah. Alhamdulillah. Apalagi sunnahnya bagi jamaah calon haji ini? Sunnahnya kata ulama kita yang kelima, disunnahkan sebelum berangkat perhatikan itu grupnya. Perhatikan siapa yang akan dia temani nanti di sana. Cari teman yang baik. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sahabat sejati di dunia nanti di akhirat bisa menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka memang itu siapa yang akan kutemani nanti di sana. Siapa yang akan jadi sahabatku di Mekah ini? Coba lihat-lihat dulu. Kayaknya ini yang rajin ke masjid ini. Jangan cari yang mana teman belanjaku nanti. Yang mana bisa ku ajak ke Zam-Zam belanja. Ada orang mau berangkat umroh, dia cari memang grup belanjanya. Akhirnya di otaknya belanja sudah. Kalau mau belanja Bu nantilah. Ya. Memang ini disunnahkan. Jadi tenang aja, ada nanti sunnah belanja itu. Tenang aja, belum sampai pembahasannya. Sekarang sunnah cari teman dulu. Cari teman. Teman itu sangat mempengaruhi. Mempengaruhi. Siapa nanti tetangganya, siapa nanti teman akrabnya, siapa nanti teman karibnya. Jangan berteman akrab, la tashabanna bakhila.
kata ulama kita, jangan kau terlalu bersahabat dengan orang kikir, orang pelit. Karena pelit itu menular. Pelit itu menular. Bakhil itu menular. Subhanallah. Kita mau sedekah, itu udah banyak jemaah lain yang ngasih. Mau kita kasih 1 real sama itu pembersih 5 real, kita mau sedekah, gak usah, itu kan udah digaji di sini, gak usah. Itu orang bakhil, itu menular. Jangan berteman sama orang kikir. Mending buat beli ini, mending buat beli oleh-oleh. Taruh aja realnya, mending buat beli oleh-oleh. Udah banyak wakaf Quran di sini, nggak usah wakaf Quran, nggak usah ini, nggak usah sedekah, nggak usah beli yang ini, mahal itu, nggak usah beli ini, nggak usah kasih ini, nggak usah sedekah ini, mahal itu, mending buat beli oleh-oleh, mending ditabung duitnya. Orang bakhil menular. Maka kata ulama, la tashabanna, jangan pernah kau bersahabat dengan orang pelit, orang kikir. Al-bakhil ba'idum minallah, orang pelit jauh dari Allah. Al-bakhil ba'idum minan nas, orang pelit jauh dari manusia. Tidak ada orang mau berteman dengan orang pelit tuh, sekalipun dia pelit juga. Orang pelit saja tidak mau berteman sama orang pelit, karena dia pelit juga. Misalnya ada asosiasi begal gitu ya, asosiasi begal Indonesia, dia tidak akan ada salah satu begalnya, anggotanya yang pelit. Ditanya, kau dapat apa semalam? Saya cuma dapat motor Honda tua semalam. Padahal dia dapat Alphard semalam, dia begal. Ya, lalu dia bilang begitu sama sesamanya begal, sesamanya perampok. Pasti tidak akan ditemani begal yang itu. Sesama penjahat aja nggak mau berteman sama yang pelit. Apalagi kita perjalanan ibadah, cari teman yang mengajarkan kita sedekah. Kemudian siapa lagi? Kata Imam Asy-Syafi'i, man la yuhibbal ilm la khaira fi. Siapa yang tidak cinta dengan ilmu agama, tidak ada kebaikannya. Fala takun bainaka wa bainahu ma'rifah wala shadaqah. Maka jangan sampai di antara kalian menjadikan mereka sahabat. Tidak boleh bersahabat sama orang yang tidak cinta dengan ilmu. Tidak boleh. Kenapa? Karena ilmu agama itu bagaikan daripada makanannya ruh. Makanannya ruh kita. Lapar gak Bu? Udah makan malam belum sih? Udah dingin nih kayaknya. Ibu kalau nggak makan siang lapar nggak? Lapar. Kalau nggak makan 3 hari lapar nggak? Pingsan. Nggak makan 7 hari? Sama mati. Subhanallah. Itu untuk tubuh, jasad. Sama dengan ilmu. Hati kalau tidak diisi dengan ilmu 3 hari, udah pingsan itu hati. Apalagi 1 minggu tidak pernah dengar ilmu agama, mati hatinya. Apalagi kalau dengar ceramah 1 tahun 1 kali, nanti bulan Ramadan baru dengar tausiah, nah mati hatinya. Makanya tiap hari isi tausiah. Islam itu indah, jam 5 subuh di Trans TV. Ilmu agama harus diisi itu, mati hati kalau tidak pernah dengar ilmu agama. Barang siapa mendengarkan 1 bab ilmu, 1 ilmu saja. Barang siapa mendengarkan 1 bab ilmu dengan niat memperbaiki dirinya atau mencari kekurangan dirinya, bukan mencari kekurangan orang. Ada juga orang ikut pengajian untuk cari kekurangannya orang. Ustaz, tetanggaku banget itu. Tetangga aku itu, Ustaz yang bakhil tadi itu, Ibu Anu itu. Nah, cari bukan. Barang siapa belajar ilmu agama untuk mencari kekurangan dirinya ataupun memperbaiki dirinya atau memperbaiki keluarganya, maka itu lebih baik baginya dibandingkan ibadah 1 tahun full tanpa belajar ilmu agama. Orang yang berniat belajar untuk memperbaiki diri lebih baik dibandingkan 1 tahun full ibadah tanpa belajar ilmu agama. Subhanallah. Bahkan dikatakan seandainya orang tahu pahalanya belajar ilmu agama, maka ini pakai tiket ini. Coldplay aja war tiket. Orang kalau tahu pahalanya ilmu agama, maka setiap ada pengajian orang war tiket itu. Pasti war tiket, karena semua pengen masuk dengarkan ilmu agama. Seandainya kelihatan itu pahala, cuma tidak kelihatan. Nanti kapan kelihatan? Pas kita sudah masuk ke alam kubur. Wah, inilah pahalanya semua, pahala sholat, pahala rotibul haddad, pahala asmaul husna, pahala manasik haji, pahala ini baru kita nikmati semuanya. Subhanallah.
Jadi yang kedua, jangan berteman dengan orang yang tidak mau dekat dengan ilmu agama, tidak mau belajar agama. Ada seorang ulama, tidak ada kata terlambat untuk belajar ilmu agama, bahkan menjadi ulama. Ada seorang muridnya Imam Abu Hanifah itu baru belajar agama di usia 60 tahun. 60 tahun baru ikut pengajiannya Imam Abu Hanifah. Suatu ketika di usianya 70 tahun meninggal anaknya. Pulang dia urusi jenazah anaknya, tiba-tiba waktu maghrib, lalu dia titip sama orang, tolong antarkan anakku, kuburkan anakku, karena saya mau ke masjid ikuti pengajiannya Imam Abu Hanifah. Subhanallah, saking pentingnya belajar ilmu agama, dia tinggalkan itu, menguburkan anaknya untuk ikut pengajian. Karena tahu pahalanya ilmu agama. Jadi yang keempat tadi, pilih teman dari sekarang, yang mana mau ditemani. Atau nanti sudah lihat-lihat itu, biasanya kalau kita mau ngenalin orang itu kan, satu nginep di rumahnya biar kita tahu karakternya, yang kedua berbisnis dengannya, itu bisa kita tahu orang, kenali orang. Yang ketiga, lakukan perjalanan dengannya, kelihatan aslinya itu. Kalau kita melakukan perjalanan sama orang, barulah kelihatan aslinya sifatnya itu. Perjalanan, rekan bisnis, atau suruh nginep di rumah, baru kelihatan aslinya itu. 3 malam nginep. Nah, dalam perjalanan nanti kelihatan, oh ini ternyata yang rajin sholat, oh ternyata ini. Ada kan teman begitu, kan kita ini musafir. Udah, musafir itu bisa jamak qosor. Ada jamaahku begitu umroh, diajarin sama gurunya, katanya kita ini jamak qosor aja katanya sampai di Madinah. Wah, disebarkan lagi ke jamaah yang lain. Subhanallah, kau enak orang kaya, biasa tiap bulan kau umroh. Kasihan yang cuma 1 kali seumur hidup berangkat umroh, mau cari pahala untuk di sana berlipat. Ini juga biasanya udah pernah haji ya? Berdua baru pertama kali. Biasanya langsung Mekah. Tanggal berapa sampai Mekah? Berarti sudah masuk 1 Dzulhijjah ya. 19 berarti 29 Dzulqa'dah ya, sebelum masuk Dzulhijjah itu. Biasanya kalau orang berangkat haji itu sebelum wukuf di Arafah itu kita ditahan-tahan sama petugas, karena kita jauh hotelnya. Ibu tak simpan tenaganya untuk wukuf di Arafah, tidak usah tiap hari ke Masjidil Haram taruh tenaganya. Betul itu, betul. Kalau disampaikan demikian, betul itu. Tidak usah merasa bahwa mumpung kita di sini. Kalau kuat silahkan, tapi jangan sampai yang wajib ini tertinggal ini, Arafahnya. Nah, biasanya orang sampai sana itu semangat. Pas nyampe sana, pengen ke masjid terus. Ujiannya itu datang setelah wukuf di Arafah. Setelah pulang dari Arafah, lanjut ke Muzdalifah, lanjut ke Mina, lanjut tawaf ifadah, sa'i, tahallul, jadilah muhajjah. Disitulah biasa ujiannya. Udah simpan tenaganya untuk sholat arba'in di Madinah. Setan masuk tuh. Padahal kalau cari pahala ibadah sholat, tidak ada yang mengalahkan Masjidil Haram. Kelebihannya Masjid Nabawi dari Masjidil Haram cuma satu, karena ada makam Nabi di sana. Maka kelebihannya Masjid Nabawi adalah ziarah. Bahkan dikatakan, kalau engkau ke Madinah tapi engkau tidak ziarah ke makam Nabi, maka lebih baik tidak usah ke Madinah. Itu kelebihannya Masjid Nabawi dibandingkan Masjidil Haram cuma satu, ziarah makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pahala, tidak ada yang mengalahkan pahala sholat di Masjidil Haram. Biasanya ujiannya adalah setelah dari Arafah, sudah masuklah itu bisikan-bisikan, simpan tenaganya bu, karena kita mau arba'in nanti di Madinah. Nanti sholat berjamaahnya banyak kalau sudah di Madinah, di Nabawi. Kita mau ngejar arba'in di sana. Kenapa enggak ngejar arba'in di Mekah? Di Mekah itu 100.000 pahalanya, jauh lebih banyak dibandingkan di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi keutamaannya ziarah makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pandai-pandailah mengatur nanti, insya Allah. Jangan sampai rugi. Ya. Kemudian apa lagi yang perlu disiapkan? Sedekah. Kenapa sedekah?
dalam perjalanan kita tidak pernah tahu. Kan dikatakan bahwa perjalanan itu setengah daripada siksaan. Banyak cobaannya perjalanan itu. Maka salah satu cara menghindari bala musibah adalah sedekah. Bahkan disunnahkan kata ulama kita, nanti kalau mau keluar rumah, ya ini kan sedekah semua ini, makan malam, cuma belum bisa kita cicipi sekarang. Sabar, saya baru mulai ini. Tenang aja, saya akan ceramah kurang lebih 3 jam. Sedekah, ada sedekah yang biasa kita itu sebelum keluar rumah itu ambil segenggam, ataupun ya itu kalau orang dulu ya segenggam emas biasanya dia itu buat dia sedekahkan untuk didoakan perjalanannya lancar. Karena apa? Sedekah itu menghindari bala, sedekah itu menghindari musibah. Ya, jadi sedekahnya ini supaya terhindar daripada segala macam musibah nanti ketika dalam perjalanan. Pada intinya perjalanannya adalah perjalanan ibadah yang tujuannya adalah mabrur. Mabrur itu apa? Albir, banyak kebaikannya. Salah satu cirinya mabrur dilihat bukan pada saat di sana. Mabrur itu kelihatan pada saat nanti pulang. Orang kan sampai di sana miqat langsung Mekah, berarti ya lam langsung. Berarti miqatnya di atas pesawat. Jangan ragu bertanya lah. Karena ada seorang syekh pengarang kitab fikih, seorang syekh ulama pengarang kitab fikih berangkat haji ditegur sama anak kecil. Anak kecil yang orang Mekah, namanya haji, namanya umroh, biar sebanyak apa teori kita, tetap kalah kita sama orang yang selalu ada di sana. Beda itu. Bahkan tiap tahun ada revisi fikihnya. Dan sekarang tiap tahun kan disunahkan itu tarwiyah. Tarwiyah itu 8 Dzulhijjah sudah ada di Mina, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh di masjid yang ada di Mina itu. Ya, disunahkan tarwiyah itu namanya. Tapi berubah lagi fikihnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan dulu sunnah, sekarang sudah tidak, karena sudah kreditnya itu. Saking kreditnya. Jadi dulu sunnah, sekarang sudah tidak. Nah, tapi kalau kami tidak berani mengatakan itu tidak sunnah, karena yang namanya sunnah akan sunnah selama-lamanya. Nah, cuma jangan sampai kita ngejar sunnah tapi ternyata menjadikan dosa yang wajibnya terlupakan. Sama sunnah cium hajar aswad, tapi ada ibu-ibu maksa sampai kelepas pakaian ihramnya, jilbabnya kelepas. Nah, yang mana yang lebih bagus? Lebih bagus untuk tidak mendapatkan sunnah itu. Kau maksa masuk ke situ, kau tinju orang, zalim. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan rofat, jangan berbuat mohon maaf ini suami istri ya di sana merusak haji ya. Wala fusuqa, jangan bermaksiat. Banyak maksiat yang disebutkan. Maksiat itu apa sih? Maksiat itu enggak taat sama Allah, udah maksiat namanya. Jadi maksiat jangan dibayangkan korupsi, maksiat enggak, tidak taat sama Allah, maksiat namanya. Ya, termasuk moto kalau dilarang patahin ranting, jangan patahin ranting, maksiat namanya. Wala jidal. Jidal itu apa? Jidal itu berdebat sampai berantem. Ya haj. Dia berdebat sama polisi Mekah, dikira berantem padahal gak ngerti artinya. Subhanallah. Jadi jangan sampai berantem. Biasa itu baru sampai udah berantem sama panitia. Kok kamar saya begini? Saya kan bayar mahal. Saya bayar ini. Saya kan bayar mahal untuk ini. Masa fasilitasnya begini? Hati-hati. Jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang memprovokasi, yang akhirnya berantem padahal dia sedang dalam perjalanan ibadah haji. Mesti sabar-sabar itu. Makanya amalan hati ini yang paling perlu ini. Hati ini diperbaiki. Saya ke sana untuk ibadah, saya ke sana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam? Karena saya ingin berlawanan dengan kebiasaanku sehari-hari. Kebiasaanku sehari-hari saya mengejar waktu, saya mencari uang. Sekarang ku tinggalkan itu semua. Saya berlawanan dengan orang yang mengejar waktu, saya berlawanan arah. Itu semua dipelajari. Amalan hati, ya. Supaya apa? Supaya terhindar dari rafat, fusuq, wala jidal. Ada yang penting juga untuk disampaikan. Wukuf itu tidak perlu suci. Jadi biasanya perempuan berangkat haji itu dalam keadaan haid. Taat kepada Allah itu bukan hanya mengerjakan ibadah,
mengerjakan apa yang diperintahkan. Tapi menjauhi apa yang dilarang sama Allah itu juga ibadah namanya. Jadi memenuhi perintah Allah itu ibadah, taat sama larangannya juga ibadah. Termasuk perempuan yang sedang haid lalu sedang berada di sana, kalau dari guru saya tidak usah maksakan diri untuk minum obat-obat penunda-penunda. Kenapa? Justru kalau orang haid dan dia ibadah haji, dia hajinya Ibunda Aisyah. Karena Aisyah waktu berangkat haji dalam keadaan haid. Jadi kata guru saya, taatkan. Allah bilang, kalau kau lagi haid jangan sholat, jangan ini, jangan. Ya udah, saya taat sama kau ya Allah. Sedih memang hatiku tidak dalam keadaan suci saya wukuf. Sedih memang hatiku tidak dalam keadaan suci saya melontar jumrah. Sedih memang hatiku saya tidak dalam keadaan suci orang beribadah haji. Saya cuma ikut wukuf saja. Wukuf kan tidak perlu suci ya. Wukuf tidak perlu suci. Orang yang haid pun bisa datang ketika wukuf di Arafah. Sedih hatiku, tapi saya taat padamu ya Allah. Tidak ku taati ciptaanmu ya Allah. Ku biarkan walaupun saya dalam keadaan haid. Bisa jadi itu yang lebih mabrur di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Taat pada Allah Subhanahu wa taala dibanding maksain diri. Maksain diri. Jadi perlu kita pahami bahwa berangkat haji ini adalah berangkat karena ibadah, niatnya diperbaiki dari sekarang. Maka setiap yang berkaitan dengan haji ini pahalanya pahala ibadah. Setiap uang yang dikeluarkan, oh ya tadi itu bab belanja. Dalam sebuah riwayat, orang yang mengeluarkan hartanya dalam umroh ataupun hajinya itu bagaikan orang yang mengeluarkan hartanya jihad fisabilillah dan digantikan 700 kali lipat. Jadi kalau mau belanjalah banyak-banyak, niatkan sedekah. Belanja banyak-banyak, niatkan sedekah. Ada guru saya, dia nabung, setiap pulang umroh habis uangnya. Kenapa? Dia beli oleh-oleh banyak. Tapi haram hukumnya minta oleh-oleh. Apalagi minta oleh-oleh karpet. Abi oleh-oleh, karpet lah, ilaha illallah. Ya, tolong didoain itu, minta didoakan di sana. Minta salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika masuk Masjid Nabawi salam kepada Rasulullah SAW, bacanya apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Rasulullah. Oh, puji-puji Rasulullah SAW ya, bacaan tahiyat itu ya, bacaan tahiyat. Setelah itu siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Setelah itu siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Setelah itu apa? Ada yang mengatakan sebenarnya dulu sebelum perluasan itu udah daerah Baki di situ. Jadi setelah makam Nabi, Abu Bakar dan Umar itu sudah daerah Baki sebenarnya itu, tapi ada perluasan masjid dulu Baki sampai situ. Makanya ada riwayat mengatakan ada Ibunda Fatimah di situ. Jadi disunahkan juga dalam riwayat satu kaul mengatakan, ada ulama mengatakan disunahkan juga setelah Rasulullah, setelah Abu Bakar, setelah Umar lanjut Fatimah. Assalamualaikum ya Fatimah Az-Zahra ya bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Jadi setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ada Fatimah di situ. Ada yang mengatakan di belakangnya, karena dulu Baki itu sampai situ. Ya, Baki itu sampai semua ada perluasan, akhirnya Baki sekarang di sana. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ada juga yang mengatakan Fatimah itu yang di dalam Baki, dalam pekuburan Baki. Saya ada kitabnya namanya Sa'adatud Darain. Sa'adatud Darain, kitab yang khusus menggambarkan denahnya Makkah, Madinah dan tempat-tempat yang ada di sana. Jadi kalau kita masuk ke sana itu di Baki itu, biasanya kalau kita tanya polisi kuburannya siapa ini? Siapa ini? Dia tidak mau jawab. Bukan tidak mau jawab, tidak tahu dia siapa. Dia juga tidak tahu. Jadi ada seorang santri di Madinah, 20 tahun di Madinah, dia ikuti gurunya. Kenapa guruku kalau masuk Baki langsung ke ujung sana? Lalu ke ujung sana
lalu ke ujung sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Dia catat selama 20 tahun. Setelah dia lengkap catatan dan gambar sketsa guru perjalanan ziarahnya gurunya, baru dia tanya satu-satu. Izinkan saya Syekh bertanya, kenapa kau kalau ziarah ke Baki langsung ke sini? Syekhnya menjawab, itu Sayyidina Utsman. Dicatat. Kenapa kau langsung ke sini? Itu anak-anaknya Rasulullah. Ada Ibrahim di situ, ada Qasim di situ, ada Abdullah di situ. Kalau di sini siapa Syekh? Ada kitabnya namanya Sa'adatul Darain. Itu lumayan tebal kitabnya. Ada di Shopee sebenarnya. Nggak bisa bahasa Arab pun bisa itu baca. Jadi walaupun tidak bisa bahasa Arab, bisa baca kitab itu karena gambarnya jelas. Ada gambarnya. Cuma bahasa Arab ininya keterangannya. Jadi ya supaya ada gambaran lah. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan jamaah calon haji kita menjadi haji yang mabrur, yang diterima, yang niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niat menentukan segalanya. Niat menentukan segalanya. Jangan lupa titipkan termasuk ini supaya saya tidak lupa, titipkan wasiat kepada anak-anak sebelum berangkat. Kalau ada hutang, ada apa, titipkan wasiat. Wasiatnya apa? Nah, ada hutangku di sini, ada hutangku di sini, ada hutangku di sini. Jadi bukan hanya nitip warisan itu, nitip. Jadi kalau kita itu anak-anak, jangan cuma nunggu warisan orang tua, tungguin juga hutangnya. Jadi bukan kita namanya kematian kita tidak pernah tahu. Makanya orang mau perjalanan jauh dan lama itu mestinya disunahkan titip wasiat. Titip wasiat, amit. Karena ada orang begitu, terlalu kalau kita bahas kematian, jangan ngomong gitu. Kenapa emang? Semua orang akan mati. Ya, semua orang akan meninggal dunia. Bi ayyi ardin tamut. Kita tidak pernah tahu di bumi mana kita dicabut nyawanya. Kita semua ini tunggu jemputan. Kita semua sedang menunggu jemputan. Kita nggak tahu kapan dijemput, di mana dijemput, ya, dalam keadaan siap atau tidak dijemput. Yang paling enak sebelum datang jemputan kita sudah siap bekalnya. Apa bekalnya? Amal soleh kita. Itulah yang disebut dengan insan yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Padahal kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi Allah bilang jangan mati kecuali muslim. Artinya apa? Standby muslim terus. Sama kalau saya bilang, ibu saya mau ke rumah ibu ya. Pokoknya kalau saya datang udah ada kopi. Ustaz kapan datangnya? Pokoknya kalau saya datang ada kopi. Saya nggak mau ngasih tahu kapan datangnya. Apa yang harus ibu lakukan? Ibu harus standby kopinya terus di situ. Sama, kata Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Kapan matiku datang Allah? Pokoknya harus kau standby kapanpun datang kematian. Jadi kita semua nunggu ini jemputan. Kita nggak tahu kapan dijemput dan di mana dijemputnya. Maka subhanallah, wasiat kalau perlu sebelum berangkat lunaskan segala hutang piutang yang ada. Lepaskan semua hutang piutang yang ada, lunaskan dulu. Baru berangkat ibadah dan pastikan biaya yang dipakai ke sana adalah biaya yang halal, karena kita mau mengerjakan ibadah. Allah tidak menerima dari sesuatu yang tidak baik. Ada orang berangkat umroh dari hasil korupsi, sama saja orang berwudu pakai air kencing. Nah, orang yang bersedekah pakai uang haram sama dengan orang berwudu pakai air kotoran. Berwudu sih berwudu, tapi pakainya air kotoran. Orang berangkat haji tapi pakai hasil yang haram, dari uang yang haram, maka sama dia mandi besar tapi pakai, mohon maaf, air seni, air kencing. Sama saja, makin mengotori dirinya. Jadi kemana Ustaz kalau saya taubat? Kembalikan haknya orang. Kemana Ustaz kalau sudah tahu haknya siapa ini? Jadikan fasilitas umum. Nah, subhanallah. Insyaallah kita sama-sama doakan. Orang tua hadir? Mana? Sisa satu ya? Masya Allah. Ayo sini didoakan sama-sama. Mama sini.